Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini pertanyaannya, orang membeli bensin kemudian dijual lagi, dan ini menyelisihi aturan yang ada, yakni aturan pemerintah. Jawabannya, dia berdosa. Dia berdosa karena telah menyelisihi aturan pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin kalian. Tentunya selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Aturan penjualan bensin sesuai dengan prosedurnya dan juga sesuai dengan standar keamanannya, itu aturan yang bagus, tidak boleh dilanggar. Walaupun wali kota antum di sini kafir misalkan, tetapi atasannya muslim. Walaupun gubernurnya kafir, tetapi yang di atasnya muslim. Hakikatnya mereka itu wakil, ya, bukan pemimpin yang sebenarnya. Itu aturan dari pemerintah pusat, dan yang wakil-wakil yang kafir di sini tetap kita taati. Kenapa? Karena hakikatnya bukan mentaati mereka, tapi mentaati pemimpin pusat. Alhamdulillah, seorang muslim. Tetapi jual belinya sah. Jual belinya sah artinya uangnya halal. Jual belinya sah. Namun di sisi lain dia berdosa. Di sisi lain dia berdosa. Jadi tidak semua yang dikatakan berdosa itu lalu jual belinya itu tidak sah, tidak. Jual belinya sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat jual belinya, adanya transaksi yang benar dan keridhaan dari pembeli dan penjual. Jual belinya sah tapi berdosa. Sama dengan orang yang menikah kemudian dalam walimahnya pakai cara-cara maksiat, maka itu sebuah dosa, tapi menikahnya sah, ya, pernikahannya sah. Baik, seperti itu, Allah alam. Kalau Israfil, insyaallah taala ada hadis yang sahih. Adapun Ridwan, penjaga surga, itu Anda tidak tahu kalau ada hadis yang sahih. Setahu Anda tidak ada hadis yang sahih, tidak juga dari Al-Quran. Demikian pula malaikat maut dinamakan dengan Israel. Itu juga tidak ada hadis yang sahih, kecuali riwayat-riwayat Israiliyat. Kalau dalam Al-Quran hanya dikatakan malakul maut, atau dalam hadis hanya dikatakan apa? Malakul maut. Wallahu a'lam. Setelah ditetapkan hubungan ini sama-sama
situ dikatakan sudah ditetapkan berbahaya dan belakang sudah ditentukan. Tidak menunjukkan masukan dengan dari transport dari Pertama, kita harus imani seluruh yang terjadi di alam ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Termasuk nasib seseorang, apakah dia termasuk penghuni surga atau termasuk penghuni neraka, sudah Allah tentukan. Itu harus kita imani. Sebagaimana kita juga harus imani Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini dua prinsip. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, dua prinsip ini harus kita imani. Pertama, keadaan seseorang asyakiyun atau sa'idun, apakah dia celaka termasuk penghuni neraka atau termasuk penghuni surga, adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Dan kedua, kita imani Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'adahu aminal jannati aw minan nar." Tidaklah ada seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan baginya tempat kembalinya, apakah di surga atau di neraka. Allah akhi, di mana? Man? Win, fadal, duduk sini, jangan tidur-tiduran sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditetapkan tempat kembalinya apakah surga atau di neraka. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ala nattakilu ya Rasulullah? Kalau begitu, bolehkah kami bergantung saja dengan takdir itu ya Rasulullah?" Nah, ini persis seperti yang antum tanyakan. Jadi maksudnya kalau seperti itu, kenapa lagi kita harus beramal? Kalau sudah ditentukan yang ini surga pasti masuk surga, yang ini neraka pasti masuk neraka, buat apa beramal? Nah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "I'malu", beliau mengatakan, "La i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang bergantung dengan takdirnya tersebut. Tetapi beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Apa ayatnya? Gimana? Gimana ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bersedekah dan bertakwa dan dia membenarkan surga, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan dia menyombongkan diri dan dia mendustakan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Artinya apa? Siapa yang berusaha berlaku amal baik, dia akan dimudahkan ke sana. Siapa yang beramal buruk, dia akan dimudahkan ke sana. Ini yang pertama. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang yang bergantung kepada takdirnya. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa sebetulnya takdir kita. Apakah kita termasuk penghuni surga atau termasuk penghuni neraka. Sehingga kita tidak bisa beralasan, gak apa-apa saya berbuat maksiat karena itu sudah takdir saya. Gak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita ini apa.
surga atau neraka. Kita tidak tahu takdir kita itu apa, surga atau neraka. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, mungkinkah takdir itu dirubah? Ulama menjelaskan, takdir itu ada yang pada catatan Allah di Lauhul Mahfuz dan ada yang pada catatan di tangan para malaikat. Adapun yang tidak bisa dirubah, yang pada catatan Allah di Lauhul Mahfuz, yang bisa dirubah adalah pada catatan para malaikat. Sehingga ada doa sebagian salaf, ya Allah, yang maknanya, kalau engkau telah menuliskan untukku termasuk penghuni neraka, maka tolong tulislah menjadi penghuni surga. Inilah yang dimaksud dengan doa bisa merubah takdir. Tetapi jangan antum sangka dia berdoa itu bukan bagian dari takdir. Sebetulnya bagian juga dari takdir. Dia berdoa, dia dituliskan penghuni neraka, kemudian dia berdoa, kemudian Allah rubah jadi penghuni surga, itu juga bagian dari takdir. Artinya semuanya tidak lepas. Tidak ada yang, makanya di awal saya tegaskan, tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kalau begitu apa? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassar." Beramalah kalian, maka karena setiap kalian akan dimudahkan. Itu saja intinya. Demikian pula kewajiban kita untuk berprasangka baik kepada Allah dan berharap kepadanya agar termasuk penghuni surga dan takut jangan sampai termasuk penghuni neraka. Itu saja, sederhana. Yang diperintahkan kepada kita adalah beramal saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan berharap semoga kita termasuk penghuni surga. Demikian. Wallahu a'lam. Superwheat 1 liter, terus nasi yang besar itu dia beras biasa, dibawa dari kualitas Superwheat. Boleh Ustaz, dia tukar 2 liter. 1 liter tukar 2 liter. Kalau anaknya berasnya bagus, Superwheat ini berasnya udah. Enggak boleh. Itu termasuk riba. Jadi ada barang-barang khusus yang disebut al-asnaf ar-ribawiyah. Barang-barang ribawi. Di mana barang-barang itu kalau kita mau tukar-menukar dengan jenis yang sama dipersyaratkan 2 syarat, yaitu yadan biyadin, cash dalam satu majelis, tidak boleh terpisah, tangan dengan tangan, dan matlan bimithlin atau mithlan bimithlin atau sawaan bisawa'in, sama dengan sama. Jadi jumlahnya harus sama. Itu barang-barang khusus yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bur bil bur, wasyair bis syair, wat tamar bil tamar, wal milh bil milh. Atau sebelumnya al-zahab bil zahab, wal fiddah bil fiddah, al-bur bil bur, wasyair bis syair, wat tamar bil tamar, wal milh bil milh. Yadan biyadin, sawa'an bisawa'in. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata beliau, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, juga jenis gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, harus cash, tangan dengan tangan. Artinya transaksi pada saat itu juga tidak boleh berpisah. Dan juga sama dengan sama. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila terjadi ikhtilaf, perbedaan antara barang-barang ini, maka silahkan jual beli sekehendak kalian. Nah, di sini terdapat dua kelompok barang. Yang pertama emas dan perak. Emas dan perak, dan dikiaskan kepada semua barang berharga yang dijadikan alat tukar. Termasuk apa? Uang. Uang yang biasa kita pakai. Nah, emas dengan emas itu, atau perak dengan perak, atau uang dengan uang, kalau kita mau lakukan tukar menukar, dua syarat itu harus terpenuhi. Apa? Harus cash dilakukan pada majelis itu juga, dan harus sama. Ya, misalkan antum punya emas batangan, mau ditukar dengan emas perhiasan, harus sama. Beratnya harus sama, dan harus dilakukan pada majelis itu. Nggak boleh antum bilang, saya ambil dulu ini perhiasan, nanti ntar malam saya kirim emasnya. Nggak boleh. Harus pada saat itu juga. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, barang-barang berupa makanan yang bisa ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan lama. Maka dikiaskan kepadanya seluruh makanan seperti beras, ya, masuk seperti korma, gandum, garam, itu sama. Ya, beras, jagung. Dua syarat itu. Kalau antum mau tukar dengan beras, walaupun ini kualitasnya baik, yang itu kualitasnya kurang baik, tetap harus memenuhi dua syarat ini. Baik, sekarang kalau terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, ada dua bentuk perbedaan. Yang pertama, masih dalam satu kelompok. Misalkan emas ditukar dengan perak. Nah, di situ hilang satu syarat, tersisa satu syarat. Atau beras ditukar dengan jagung. Hilang satu syarat, tersisa satu syarat. Apa yang hilang? Yang hilang adalah sawaan disawain. Tapi tersisa satu syarat, harus cash pada saat itu juga. Nggak boleh tunda. Misalkan antum tukar uang dengan emas. Nah, antum bawa uang 1 juta, mau beli cincin kawin misalkan. Ternyata cincinnya seharga berapa? 1 juta 10.000 misalkan. Nggak bisa antum, Pak, ini sudah saya bayar dulu 1 juta, saya ambil barangnya, nanti 10.000 saya transfer. Nggak bisa. Harus antum ambil dulu uangnya, sudah genap transaksi pada saat itu juga. Baik. Nah, perbedaan yang kedua, kalau dari kelompok pertama ditukar dengan kelompok yang kedua, maka itulah yang dimaksud fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila terjadi perbedaan antara dua kelompok ini, lakukan jual beli semau kalian. Ya, tidak masalah uangnya berapa, berasnya berapa, itu baru tidak masalah. Seperti itu Allah alam. Itu barang-barang khusus, barang-barang yang dijadikan alat tukar yang memiliki nilai seperti emas, perak, dan uang. Nah, itu barang-barang khusus, aturannya sudah begitu. Demikian pula seperti makanan yang bisa ditakar, ditimbang, disimpan lama seperti beras, dia memiliki hukum khusus. Seperti Allah. Kendaraan nggak masalah. Pokoknya di luar barang itu. Kalau kendaraan nggak masalah, mau tukar Xenia baru dengan Xenia tua nggak masalah. Mau cash kredit nggak masalah. Allah. Orang-orang yang tidak pertama dengan Islam, mungkin suku asing itu, ketika dia biasa, dia di mana tempatnya? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang hal tersebut, dan beliau mengatakan orang-orang seperti itu yang tidak pernah sampai dakwah kepada mereka, maka dia seperti ahlul fatrah, orang yang tidak pernah diutus Rasul kepada mereka. Mereka itu pada hari kiamat akan diuji.
akan diuji. Kalau mereka beriman maka masuk penghuni surga, kalau tidak ya penghuni neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Mereka akan diuji dengan diutus rasul kepada mereka pada hari kiamat. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz berdasarkan riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Seperti itu. Beli barang kan, beli motor satu apa gitu, terus mau beli ke toko itu dia belum punya uang cash, terus dia suruh ke pihak ketiga untuk beli cash itu, terus dia kredit ke pihak ketiga itu. Baik. Jadi yang ditanyakan seperti leasing ya. Kalau mereka melakukan akad jual beli tidak ada masalah. Hanya saja jual beli yang mereka lakukan itu sebetulnya tidak pantas, sebagian ya, yang dilakukan sebagian orang dengan model seperti itu sebetulnya tidak pantas disebut sebagai jual beli, tetapi hutang piutang. Dan hutang piutang itu dipersyaratkan tidak boleh ada tambahan sedikit pun dalam pengembaliannya ini. Ada tambahan sedikit pun namanya adalah riba. Baik. Jadi kalau dalam bentuk jual beli tidak ada masalah. Misalkan pihak leasing atau katakanlah saudara kita yang punya modal, punya duit, kita minta tolong belikan mobil dengan harga cash. Dia beli dan mobil itu menjadi milik dia dulu. Mobil itu menjadi milik dia dulu, baru dia jualkan kepada orang yang, kepada saudaranya yang mau beli secara kredit. Bukan dia pinjamkan, dia kasih uang, ini saya kasih uang sana beli. Bukan seperti itu. Ya, misalkan dia ajukan apa namanya, kredit ke leasing atau ke seseorang, kemudian dia dikasih dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Makanya tidak benar. Harusnya pihak yang menjual itu atau leasing itu dia sudah beli dulu barang itu, baru dia jual ke pihak ketiga. Kalau seperti itu tidak mengapa, nggak masalah. Baik, nggak masalah, walaupun harga berbeda. Jual beli kredit walaupun harga berbeda. Nah ini masalahnya lain lagi. Kreditnya itu juga harus sesuai syariat. Jangan dia persyaratkan kalau kamu terlambat bayar ada denda. Denda itu adalah riba. Nah kebanyakan leasing-leasing itu seperti itu. Harus ada denda. Denda itu riba. Walaupun mungkin kita tidak pernah terlambat, tapi persyaratan itu sudah salah. Kita sudah terikat dengan akad yang salah. Apalagi kalau sampai ada penyitaan tanpa apa namanya kompensasi. Artinya dia sudah tidak peduli dengan uang yang dia setor-setorkan, dia sita begitu saja. Nah ini kesalahan lain lagi. Baik, kembali kepada yang pertama tadi. Jadi itu syaratnya. Harus sempurna dulu akad jual beli antara leasing dengan dealer. Barangnya sudah milik leasing, baru dia jual ke apa namanya konsumen. Baik, seperti itu nggak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan yang sekarang bisnis online? Kirim uang itu barang-barang. Kalau barang-barang ribawiyah tadi jelas tidak boleh, karena dia dipersyaratkan harus ada apa? Ya? Harus ada taqabud. Ya dan dia di tangan dengan tangan
majelis itu juga. Jelas nggak boleh. Bagaimana caranya? Online. Satu majelis hanya via online nggak bisa. Kalau kita ini Pak, kita beli dalam barang tuh kita pesan di internet gitu. Kalau korma dengan duit nggak masalah Pak. Jadi tadi kan saya bilang perbedaan dua ya. Kecuali antum beli korma dengan beras ya nggak boleh. Harus satu majelis. Itu kalau dengan duit nggak masalah. Pesan barang ini atau Kenapa? pesan barang. Adapun selain itu, maka tidak mengapa insyaallah taala asal yang penting barangnya jelas. Barangnya jelas. Jadi selain barang-barang ribawiyah tadi tidak masalah kalau jual beli online yang barangnya jelas, harganya juga jelas gitu. Enggak masalah insyaallah taala. Yang terutama penjualnya bisa kita percayai, enggak masalah, boleh. Yang penting kejelasan barangnya. Karena di antara syarat jual beli adalah tidak boleh ada gharar, ketidakjelasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-gharar, ketidakjelasan. Jadi apa yang dia tampakkan di foto misalkan di internet, ya barangnya harus seperti itu. Kalau ternyata dia kirim barang yang beda atau mengandung cacat, ya tidak boleh seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Ashabul A'raf, orang-orang yang menunggu. Bukan mereka tempatnya di antara neraka dan surga, bukan. Mereka adalah orang-orang yang menunggu untuk diputuskan apakah ke surga atau ke neraka. Allah. Jadi bukan tempat khusus untuk mereka. Yang ada hanya ada dua, surga atau neraka. Allah alam, nggak tahu. Yang penting tidak ada tempat ketiga. Itu hanya tempat sifatnya sementara menunggu pemutusan. Allah alam. Di langit. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan dia akan diturunkan di akhir zaman dan dia akan meninggal sebagaimana meninggalnya manusia. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik. Allah. Bolehkah kita berdoa kepada orang yang mencintai sehingga ditempatkan bersama Nabi dan Nabi kita? Boleh insyaallah ta'ala. Selama mereka orang-orang yang beriman ya, bukan mati dalam kekafiran dan kesyirikan ya, mudah-mudahan. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya apa? Mereka beriman. Dan janganlah jadikan di hati kami kebencian atau kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Tidak masalah. Bahkan itu dianjurkan. Kita doakan orang-orang beriman yang telah mendahului kita, terlebih lagi dari karib kerabat kita atau bahkan orang tua kita sendiri. Tapi kalau dia mati di atas kekafiran atau kesyirikan, ya jelas tidak boleh. Tidak boleh lagi kita doakan. Makana lin-nabi wa makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi kaum musyrikin
meskipun kerabat terdekat. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Bagaimana dengan anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, apakah sama dengan orang yang tidak anak-anak? Terus yang kedua, bagaimana dengan orang yang masih hidup di dunia, dia banyak bersama tersebut, tapi dia nanti dia menjadi orang yang paling rugi, jadi Allah masukkan ke dalam neraka, apakah dia kekal? Yang kedua apa tadi? Waktu hidup di dunia banyak beramal soleh, terus di akhirat dia menjadi orang yang paling rugi. Dan mungkin ada yang Banyak kezaliman. Yang pertama tentang anak-anak orang kafir. Ulama khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam, ana belum tahu pendapat yang paling kuat tentang anak-anaknya orang kafir tersebut. Bagaimana nasib mereka yang meninggal sebelum balik. Kalau terakhir dengar sama Ustaz Adnan katanya masuk surga. Katanya mereka termasuk penghuni surga. Adapun yang kedua tentang orang-orang yang beriman tetapi berbuat zalim. Maka seperti disebutkan dalam hadis, atadruna manil muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak pula kenikmatan dunia atau harta dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, puasanya, zakatnya, dalam keadaan dia pernah mencaci si fulan, menghina si fulan, memakan harta si fulan dengan cara yang batil, memukul si fulan dan membunuh si fulan. Maka setiap orang yang dia zalimi itu mengambil kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Jadi inilah yang disebut orang yang bangkrut. Dia banyak pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi orang-orang yang pernah dia zalimi mengambil pahala-pahalanya semuanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kebaikan-kebaikannya itu tidak mencukupi untuk membayar kezaliman-kezalimannya, maka kesalahan atau dosa-dosa orang yang dia zalimi itu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Dia dilempar ke neraka. Ini ancamannya, dan ini hadisnya umum, sifatnya umum. Artinya apa? Bukan berarti kita memvonis setiap orang yang zalim dia pasti neraka, tidak. Bukan itu. Siapa tahu dia kebaikannya banyak dan dia mendapat ampunan. Dan siapa tahu juga orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia sudah memaafkan. Iya. Jadi bukan berarti kita bisa memvonis pelaku zalim itu pasti masuk neraka. Iya. Kemudian kalaupun dia masuk ke neraka, maka selama yang dia lakukan itu bukan kesyirikan dan kekufuran, dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka karena banyaknya dosa-dosa yang mereka kerjakan, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Sebab itu Allah alam. Termasuk. Iya. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, mengimani hari akhir adalah mengimani seluruh yang terjadi setelah kematian.
yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu adalah pertanyaan di kubur terhadap setiap orang yang mati. Ditanya, siapa Rabb kamu, siapa nabimu, apa agamamu, itu ditanya. Demikian pula mengimani na'imul qabr wa azabu, adanya nikmat kubur dan azabnya. Dan ini hadis-hadisnya mutawatir, hadis-hadis sahih. Ya, seperti kita selalu baca di dalam sholat, dalam tasyahud, sebelum salam, kita selalu memohon berdoa dari azab kubur. Allahumma inna a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu kan kita baca, kita doa, ya Allah, aku berlindung dari jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah ad-dajjal. Ini menunjukkan apa? Fitnah kubur itu atau azab kubur itu memang ada. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepadanya pada pagi dan petang hari, kepada Fir'aun ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dibakar dengan api pada pagi dan petang hari. Dan ketika pada hari kiamat Allah menyerukan, masuklah ke neraka Jahannam, masuklah kepada azab yang sangat pedih. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua azab. Pertama, api ditampakkan kepadanya, dia dibakar dengan api pada pagi dan petang hari. Lalu dikatakan pada hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau begitu yang pertama apa? Yang pertama adalah azab kubur. Ini ada dalam Al-Quran. Sehingga mengingkari adanya azab kubur termasuk kekafiran kepada hari akhir. Dan ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari adanya azab kubur, seperti Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, anggota-anggotanya banyak yang mengingkari azab kubur. Alasan mereka apa? Tidak ada dalam Al-Quran, padahal ada. Kalau mereka membaca keterangan-keterangan para ulama. Alasan mereka juga apa? Hadis-hadisnya ahad, padahal hadis-hadisnya mutawatir. Kalaupun hadis-hadisnya ahad, kata siapa hadis-hadis ahad tidak boleh kita imani. Bahkan para sahabat mengimani seluruh hadis. Mereka tidak membedakan ini yang mutawatir dan ini yang ahad, tidak. Maka ini kelompok sesat dan ini adalah kekufuran. Iya. Jadi harus diimani adanya nikmat kubur dan azab kubur, dan itu adalah bagian dari beriman kepada al-yaumul akhir. Wallahu a'lam. Dengan mengatakan harus tiga pertanyaan itu mana saja dalam menjawab, dan apakah tiga pertanyaan itu harus cukup sebagai jaminan kita selamat dari azab kubur. Kemudian yang kedua, di dalam kubur bisa diberikan misalkan atau diazab, apakah dengan jasad atau hanya ruh atau bagaimana? Gimana yang dikubur? Baik. Yang pertama, yang mampu menjawab pertanyaan, yang mampu menjawab pertanyaan malaikat di kuburannya, itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang benar dalam keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan atau ucapan yang tepat dalam kehidupan dunia dan dalam akhirat. Ayat ini ditafsirkan para ulama, maknanya adalah
dikuatkan mereka untuk menjawab dengan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan malaikat. Adapun orang-orang kafir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka tidak akan bisa menjawab. Dia mengatakan, ha la adri. Demikian pula orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak kokoh dalam keimanannya, yang ikut-ikutan dalam keimanannya. Dia tidak benar-benar beriman dan mengamalkan apa yang diperintahkan untuk diimani. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya akan mengatakan, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengarkan mereka mengatakan hal itu, kemudian aku katakan. Artinya apa? Dia juga tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan seperti soal ujian di dunia yang sudah bocor, yang kita bisa menjawab, tidak. Orang itu bisa menjawab tergantung bagaimana dia beriman dan beramal saleh ketika di dunia. Seperti itu jawabannya. Dan itu adalah jaminan. Kalau dia berhasil menjawab sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, maka akan dibukakan baginya pintu surga, diperlihatkan padanya, inilah surga yang engkau masuki. Kemudian berhembus angin yang harum dan segar dari surga itu, dan diluaskan kuburannya, serta dijadikan kuburannya itu luas sejauh mata memandang. Subhanallah, kuburan yang kecil itu bagi orang yang mampu menjawabnya diluaskan sejauh mata memandang. Sudah diperlihatkan surga, artinya apa? Dia termasuk penghuni surga, artinya sudah selamat. Itu ujian, makanya dikatakan fitnah. Ujian untuk menentukan dia lulus atau tidak, untuk tahap perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, yang tidak bisa menjawab, maka dia dipukul oleh malaikat dan dibukakan pintu neraka yang akan dia masuki, lalu berhembuslah angin panas waliyadzubillah dari neraka itu sampai ke kuburannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penentuan. Baik. Surga dan neraka itu sekarang sudah ada isinya. Jadi sekarang kan ada hadis yang Mi'raj. Enggak. Apa yang disaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj itu bukan orang yang sudah dihukum atau sudah masuk surga, bukan, tetapi ditampakkan kepadanya kelak yang akan terjadi seperti itu. Adapun sekarang ini belum ada penghuninya, belum ada yang mendapatkan nikmat surga dan belum ada yang mendapatkan azab neraka. Karena yang pertama akan masuk surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang Rasulullah lihat ketika Mi'raj itu hanyalah sesuatu yang ditampakkan akan ada nanti. Iya. Yang pertama masuk surga, yang meminta pintu surga itu dibukakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan beliau bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, tetapi yang pertama pada hari kiamat. Yani yang pertama masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Jadi umat-umat yang dahulu yang telah mati belum ada yang masuk surga. Itu tadi tempatnya adalah di kuburannya. Dan dia bersama di situ bersama ruh dan jasadnya. Karena jelas dalam hadis yang sahih, setelah dia mati, jasadnya ruhnya dibawa oleh malaikat,
kemudian setelah dia masukkan ke kuburan, ruhnya dikembalikan lagi. Ya. Ruhnya dan jasadnya sekaligus. Baik. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Orang-orang zalim itu yang berbuat kesyirikan tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada satu orang imam, bahkan nabi sekalipun tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong pamannya Abu Thalib. Orang yang sangat berjasa kepada beliau, yang telah memeliharanya sedari kecil, menolongnya, melindunginya dari gangguan kaum musyrikin, tidak bisa ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang terdekat dan penolongnya adalah seorang rasul, tidak bisa beliau lakukan. Apalagi yang mereka anggap sebagai gurunya, sebagai mursyidnya, sebagai walinya. Mana bisa dia menolong orang yang menyekutukan Allah? Nabi saja tidak bisa menolong. Dan ini hikmah yang besar dari kisah Abu Thalib. Kalau kita pakai perasaan, mungkin kita mengatakan sepertinya tidak adil. Abu Thalib itu luar biasa besar jasanya, jauh melebihi jasa kita terhadap Islam. Abu Thalib luar biasa jasanya terhadap Islam. Nabi SAW dari kecil berada dalam pemeliharaannya, perlindungannya, sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dia masuk neraka karena apa? Karena dia tidak mau apa? Dia tidak mau masuk Islam. Walaupun dia membela Rasulullah SAW dan dia tahu Rasulullah SAW itu benar, tapi dia tidak mau masuk Islam. Artinya dia tetap kafir kepada Allah. Maka ketika dia mati dalam keadaan kafir, Rasulullah SAW sangat bersedih. Sampai beliau mengatakan, La astaghfiranna anka malam unha. La astaghfiranna laka malam unha anka. Saya benar-benar akan mohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata langsung turun ayat melarang. Artinya apa? Nabi SAW sendiri tidak bisa menyelamatkan pamannya sendiri, Abu Thalib. Apalagi orang lain. Apalagi selain Nabi. Kalau Nabi saja nggak bisa menyelamatkan pamannya sendiri, apalagi selain Nabi. Dan apalagi orang lain selain daripada kerabat Rasulullah SAW. Jadi biar ngaku-ngaku kerabat Rasulullah, mengaku Habib, tapi melakukan syirik percuma. Rasul tidak mampu menolongmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ditanya imam. Allah Allah. Ya surga itu yang itu saja. Namun tentunya surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan seorang akan dimasukkan, setiap orang akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan-amalannya. Jadi surganya Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain tentunya beda dengan surga kita. Kan gitu. Tapi kalau surga ya surga yang satu aja. Artinya surga itulah yang dulu ditempati Nabi Adam alaihissalam, tetapi kita tidak bisa menentukan dia akan kembali ke tempatnya yang dulu atau dikasih yang lain yang lebih bagus atau yang lebih kurang dari itu, Allah alam. Tidak dijelaskan dengan dalil, tapi bukan surga yang lain. Wallahu alam. Tidak ada dalil yang membedakan.
Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalannya. Beliau ditanya, wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah? Beliau katakan iya. Illa ayyataghammadani Rabbi bifadlihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menolong aku, merahmati aku dengan keutamaannya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Amal saleh kita bukan sebab atau bukan suatu jaminan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu dengan apa kita masuk surga? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya amal soleh yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini saja. Apalagi mau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Bahkan tidak sebanding dengan dosa-dosa kita. Itu hakikatnya. Maka kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan masuk ke dalam surga. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal soleh. Sama saja gitu. Jadi bukan berarti kita yakin kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh lalu kita tidak beramal, bukan. Justru kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Seperti itu Allah. Cukup? Ya gimana ini? Tukar rupiah dan dolar, dia termasuk perbedaan dalam kelompok yang sama. Artinya satu syarat hilang, tersisa satu syarat. Ya, hilang syarat harus sama, tapi tersisa syarat harus satu majelis. Misalkan antum ke money changer, antum bawa uang rupiah, mau tukar ke rial misalkan Saudi, harus cash pada saat itu juga. Kalau misalkan dia kehabisan, kemudian dia sudah ambil uang antum, terus dia bilang tunggu sebentar ya, saya mau ambil uang, tak boleh. Harus antum ikut terus dia, atau tinggalkan uangnya antum pegang dulu. Jadi nggak boleh berpisah sebelum transaksinya selesai. Tidak masalah, walaupun berbeda dolar berapa, $100 dengan 1 juta nggak masalah. Yang penting at-taqabud harus dilakukan pada majelis itu juga. Berbeda kalau rupiah dengan rupiah. Misalnya 10.000 rupiah 1 lembar ditukar dengan uang 1.000 10 lembar. Gimana caranya? Gimana syaratnya? Syaratnya dua-duanya harus betul-betul 10 lembar dan dilakukan dalam majelis. Jadi nggak boleh 9.000 ditukar dengan 10.000. Nggak boleh. Dengan anggapan 1.000 itu jasa nggak boleh. Ini barang-barang khusus, nggak ada jasa-jasaan di situ. Nggak boleh. Seperti di terminal-terminal itu, nggak boleh juga. Sama. Kecuali dia tukar dengan dolar nggak masalah. Kalau yang berlebaran ini, kalau yang mana tadi dia tambah nggak boleh, sama, nggak boleh, sama. Itu salam lain. Baik, cukup. Baik, naktafi hadzal qadar yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.